A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim, amma ba'd. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan bertemu. Walaupun dalam kesempatan bertemu ini hanya lewat udara, semoga tidak menjadikan suatu halangan apapun untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Untuk itu pada hari ini kami akan menyampaikan seperti halnya seperti biasa, yaitu menyampaikan tentang bimbingan keluhuran budi, mengesahkan Tuhan, dengan tema tidurkanlah akalmu. Akal yang ada di kepala ini tidurkanlah. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Tidurkanlah akalmu dalam situasi dan dalam kondisi apapun. Lebih-lebih dalam kita menghadapi sebuah cobaan hidup yang sekiranya panjenengan ini anggap tidak mampu, atau yang sekiranya panjenengan ini menganggap merupakan sebuah bala atau bencana. Tidurkanlah akal panjenengan, gunakanlah hati untuk bisa merenunginya. Gunakanlah hati panjenengan ini untuk merenungi, meresapi, serta menghayati semua apa yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dihadapkan terhadap kita, entah itu yang dikatakan bala ataupun yang dikatakan nikmat. Dengan begitu hati panjenengan ini akan menjadikan netral, tidak ada yang namanya protes, mengeluh pada hal-hal yang sifatnya membuat galau, membuat sedih diri panjenengan ini. Sesuai dengan apa yang terjadi kepada Nabiullah Musa alaihi salam ketika saat beliau beserta pengikut-pengikutnya, di mana beliau ini dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Di situ Nabiullah Musa alaihi salam pada waktu dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, di depannya itu ada air laut, sehingga beliau beserta pengikut-pengikutnya Nabi Musa ini tidak bisa lari kemana-mana. Untuk menghadapi situasi dan kondisi seperti itu, menghadapi kondisi tersebut, beliau Nabiullah Musa alaihissalam menidurkan akalnya. Padahal kalau dilihat, beliau ini adalah salah satu
tokoh Bani Israel dan sudah terkenal bahwa kaum Bani Israel itu sangatlah cerdas orangnya, bahkan mengalahkan umat-umat yang lainnya. Dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya itu, Bani Israel itu akalnya, pikirannya itu cerdas-cerdas. Dengan kecerdasan orang-orang Bani Israel itu adalah mengalahkan umat-umat yang lainnya. Lebih unggul dari umat-umat yang lainnya. Tetapi dengan akal mereka serta postur tubuh mereka ini yang sangat besar, tegak, tidak menjadikan hati mereka itu untuk mendekat pada Allah. Justru kaum Bani Israel itu seolah-olah ingin mengakal-ngakali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bentuk beliau kaum Bani Israel ini mengutamakan akalnya. Akhirnya, karena berhubung mengutamakan akalnya, mengutamakan akal jasad jasmaniah ini, basariah ini, akhirnya terpengaruh oleh situasi hawa nafsu sehingga menjadikan hatinya sombong. Seolah-olah kaum Bani Israel ini mengakal-ngakali Tuhan. Perlu diingat saudara-saudaraku bahwa kita manusia ini pasti dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam perkara-perkara, yaitu sifat manusia ini ada sifat basariah dan sifat basiroh. Basariah itu letaknya di akal jasad jasmaniah ini. Kalau sifat basiroh itu letaknya adalah di hati. Manakala jika sifat basariah ini, sifat jasad jasmaniah ini lebih dominan, maka sudah pasti akal ini yang dipergunakan untuk mengalahkan Tuhan. Tetapi jika manusia ini dominan oleh sifat basiroh, sifat hati, maka akal pun akan jadi tertidur dan hati akan memiliki etika terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, jika manusia ini ingin bertemu dengan Allah, ingin mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, janganlah panjenengan ini banyak menggunakan akal basariah ini, tetapi gunakanlah basirohmu. Jika panjenengan ini hanya menggunakan akal, menggunakan dalil-dalil yang seolah-olah itu benar, tetapi jika panjenengan tidak bisa melihat ainul basiroh, maka tidak akan pernah nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perlu diingat-ingat bagi saudara-saudaraku. Melanjutkan cerita daripada Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam menghadapi situasi yang amat genting,
seandainya beliau ini menggunakan akalnya, maka Allah tidak akan memberikan solusi untuk keluar dari jebakan Fir'aun dan bala tentara-tentaranya. Kalau Nabiullah Musa alaihissalam itu menggunakan akalnya, Tuhan itu tidak mungkin memberikan solusi dari jebakan-jebakan Fir'aun dan bala tentara-tentaranya itu. Beliau akan terpendam dalam kepungannya Fir'aun manakala dia menggunakan akalnya. Berhubung Nabiullah Musa alaihissalam tidak menggunakan akalnya dan menidurkan akalnya, maka Allah memberikan suatu wahyu atau suatu petunjuknya. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63. Ketika situasi yang amat sangat genting, beliau Nabiullah Musa ini meletakkan akalnya dan mendahulukan hatinya. Beliau diberikan wahyu, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pukullah air laut itu dengan tongkatmu, wahai Musa. Dan ketika air laut itu dipukul dengan tongkatnya, maka terbelahlah air laut sebagai, akhirnya digunakan sebagai jalan Nabiullah Musa dan pengikut-pengikutnya. Nabiullah Musa alaihissalam bisa selamat dan sampai dengan di seberang lautan. Karena Nabiullah Musa alaihissalam ini sudah pasrah total bahwa yang menghendaki, yang berperan, yang segala-galanya itu mutlak, yang bisa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Musa alaihissalam ini meletakkan akalnya, sudah betul-betul pasrah, dan beliau pada waktu saat itu diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya kepada air laut, terbelahlah air laut sehingga bisa lolos daripada kejaran-kejaran Fir'aun dan bala tentara-tentaranya. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, memang kita ini jika menggunakan akal, ya kita ini justru akan terjebak di akal kita sendiri. Apa hubungannya dengan cerita Nabiullah Musa alaihissalam tadi? Ketika panjenengan ini, ketika Anda ini menghadapi situasi terjepit, apakah kaitannya dengan rumah tangga, atau pekerjaan, atau apa saja, akal panjenengan ini tidurkanlah dan gunakanlah hati untuk berbicara. Itu artinya jika panjenengan ini menggunakan hati, maka nampaklah jelas di situ bahwa yang membuat sulit atau yang membuat mudah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berperan. Tetapi saudara-saudara kita di lapangan, bahkan manusia-manusia kebanyakan ini, mereka ini
mendahulukan akalnya daripada hatinya. Karena kenapa mereka menggunakan akal? Karena tidak bisa melihat Allahnya. Yang mendatangkan manfaat atau mudorot itu tidak bisa melihat Allahnya. Yang bisa dilihat hanyalah yang bisa dilihat hanyalah makhluknya. Itulah justru akan mempersulit diri panjenengan sendiri. Karena sesungguhnya jika manusia ini betul-betul ingin merenungi bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia alam semesta ini kalau tidak ada pertolongannya Allah ya tidak mungkin. Seolah-olah manusia ini kebanyakan melupakan Allah, mengakal-ngakali Allah, tidak pernah dilibatkan Allah, seolah-olah dirinya ini yang berperan makhluknya. Dirinya ini yang hebat, dirinya ini. Itulah yang merasa dirinya makhluk ini yang hebat, justru akan terjebak dengan kehebatannya. Allah, Tuhan, tidak akan memberikan suatu petunjuk terhadap manusia tersebut manakala di dalam hatinya masih ada kekasih-kekasih yang lainnya. Karena Allah, Tuhan itu tidak mau diduakan dan tidak mau disaingi. Kenapa manusia ini kebanyakan dirinya ini tidak sadar dan tidak menyadari bahwa apa yang dicontohnya seperti halnya mencontoh Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Makhluk ini maksudnya tidak mau melepaskan. Makanya saudara-saudaraku, tidurkanlah akal panjenengan agar bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang manusia ini tidak menginginkan hal-hal yang tidak enak. Itu wajar. Semua manusia di dunia ini tidak mau tidak enak, itu tidak mau. Yang dimau hanyalah hidupnya enak-enak, tidak mau kekurangan sedikit apapun. Seperti halnya hidup di dalam surga. Maunya seperti itu. Tetapi perlu diingat bagi saudara-saudaraku, suatu saat Tuhan pun akan menghadapkan situasi dan kondisi yang tidak enak. Walaupun panjenengan ini adalah orang kaya, baik dipandang orang kaya hartanya, dipandang kaya kecerdasannya, dipandang kaya dengan jabatannya, pasti semua manusia ini akan dihadapkan persoalan-persoalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika hati panjenengan ini bisa melihat Allahnya yang berperan, maka hati panjenengan tidak akan bisa protes, tidak akan mengeluh, dan hati panjenengan pasti akan menjadi tentram dan damai. Karena lillah, karena Allah semata. Makanya tidak heran jika manusia ini tidak bisa melihat Allah di situ yang berperan, maka
hati mereka merasa gelisah, menggerutu, tersiksa. Lah itulah sebetulnya saudara-saudaraku neraka di dunia. Bagaimana kesusahan itu nanti dihadapi di akhirat? Di dunia saja sudah seperti itu, apalagi nanti di akhirat. Setelah jasad jasmania ini kembali ke dalam tanah, pasti yang akan dirasakannya lebih ngeri daripada kesusahan-kesusahan di dunia ini. Untuk saudara-saudaraku, tidurkanlah akalmu manakala panjenengan ini ingin benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan akan merasa damai, akan merasa tenang jika hati panjenengan ini, ainul basiroh panjenengan ini sudah bisa melihat Allahnya yang berperan. Barang siapa yang hatinya jauh pada Tuhan, pasti dia akan dekat terhadap hawa nafsu. Dan barang siapa yang jauh daripada hawa nafsu, maka hatinya akan dekat dengan Tuhan. Itulah saudara-saudaraku hukum alam, hukum di dunia ini. Ada siang, ada malam. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Tergantung hidup kita di dunia ini tinggal memilih. Mau memilih dalam kegelapan atau memilih dalam cahaya Allah. Mau memilih jalannya hawa nafsu atau mau memilih jalannya Allah, ya terserah. Karena hidup ini adalah pilihan. Yang terpenting Allah ini sudah menyampaikan, sudah sering memberitahu kepada Anda yang masih hidup lewat para kekasih-kekasihnya. Segeralah panjenengan ini kembali kepada Allah saat di dunia sebelum Anda meninggal dunia. Jika panjenengan belum bisa kembali kepada Allah saat di dunia, sudah pasti panjenengan akan tersesat di dalam akhirat selama-lamanya. Hanya karena pertolongan Allah lah dalam hidup manusia ini bisa selamat di akhirat. Karena yang bisa menyelamatkan hanyalah hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri, kami akan mengingatkan atau memberikan suatu warning. Janganlah Anda ini bangga dengan akalmu, walaupun engkau ini dianggap cerdas. Karena yang paling hebat, yang paling cerdas hanyalah mutlak miliknya Tuhan yang maha segala-galanya. Untuk itu, tidurkanlah akalmu, karena yang bisa segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadikan sebuah perenungan hati, menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat.
baik bermanfaat buat Anda, buat kita semuanya, lebih-lebih nanti bermanfaat buat anak cucu kita kelak nanti. Itu saudara-saudaraku, saya cukupkan sekian tentang kajian pada hari ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.